Hari ini Gede kembali mau membagikan desain rumah di lahan mungil yang bisa punya dua area taman, satu di bagian depan rumahnya dan satu lagi di bagian samping, tepat sesaat sebelum masuk ke dalam rumahnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain di lahan mungil yang punya dua taman di atas lahan 5x10 meter. Wih, siapa nih yang udah mulai jatuh cinta sama tampak depan rumahnya? Gak nyangka ya, rumah di lahan cuma 5x10, tampak depannya bisa kelihatan keren kayak gini. Rumah ini memiliki total luas bangunan 33 meter persegi dengan budget di kisaran 145 jutaan. Kalau kita mulai mendekat ke bagian halaman rumah, di bagian depan kirinya akan ada area taman yang pertama, yang pada video kali ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 x 1,5 meter. Taman ini dihiasi dengan kombinasi batu alam Palimanan dan batu andesit di bagian dinding yang berdampingan dengan jendela menuju ke area kamar tidur yang pertama. Berlanjut kemudian dari bagian depan sisi kiri rumah, kita akan bergerak ke bagian sisi depan kanan rumah ya. Di bagian depan kanan ini ada dua area yang menarik nih. Berdampingan dengan pintu masuk ke dalam rumahnya, kita akan menemui area taman yang kedua, yaitu area taman samping, tepat sesaat sebelum masuk ke dalam rumahnya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian depan dari area taman sampingnya, kita akan menemui area carport di desain rumah kali ini. Untuk area carport di rumah kali ini, Gede buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 4,5 meter. Lebarnya yang 2,5 meter agar Nasista harus hati-hati dalam memilih kendaraan ya. Mobil-mobil sekelas city car tentunya masih bisa masuk. Kemudian area carport dan area taman samping ini juga menjadi arah bukan dari area koridor dan juga area kamar tidur yang ada di sampingnya tuh kak. Yang mana dengan adanya bukaan jendela ke arah samping, sirkulasi udaranya bisa menyilang sehingga ruangannya menjadi lebih adem. Nah, berlanjut kemudian, ini adalah area yang menjadi unggulan di desain rumah kali ini nih kak, yaitu area halaman sampingnya. Nah, ini dia ya, area taman samping yang Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 3 meter, yang mana area halaman samping ini akan menyambut agenda Nasista tepat sebelum masuk ke bagian dalam rumahnya. Karena tepat di bagian sampingnya akan ada bukaan pintu kaca besar yang membawa agenda Nasista ke bagian dalam rumah ini. Kemudian seperti biasa di bagian dalam area halaman sampingnya juga Gede berikan satu set sebuah meja makan outdoor yang bisa agenda Nasista gunakan untuk bersantai di bagian area taman sampingnya ini. Dan area taman yang berada di bagian samping rumah ini juga menjadi arah bukaan dari area kamar tidur utama yang berada tepat di bagian belakangnya tuh. Nah, sesaat kita masuk ke bagian dalam rumahnya, kita akan diterima langsung di area ruangan keluarganya ini. Untuk area ruangan keluarga di desain rumah kali ini, Gede buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter dengan sistem lesehan dan berbatasan langsung dengan area taman yang ada di sampingnya. Di antara area taman dan juga area ruangan keluarga, seperti yang Gede sudah katakan, dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca besar yang tentu saja bisa agenda Nasista buka tutup jika diperlukan sehingga membuat suasana di ruangan keluarganya selain bisa terasa lebih luas tentunya juga menjadi lebih adem karena banyaknya sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan keluarganya. Berlanjut kemudian dari arah ruangan keluarga ini, kalau agenda Nasista menuju ke bagian belakang rumah akan ada area ruangan servis yang berdampingan dengan pintu menuju ke area kamar tidur utamanya tadi. Kemudian kalau dari arah ruangan keluarga yang berada di bagian tengah rumah ini, agenda Nasista bergerak menuju ke bagian depan rumah. Tepat di bagian belakang meja TV akan ada area kamar mandi, diikuti dengan pintu di bagian ujung koridor yang membawa agenda Nasista menuju ke area kamar tidur anaknya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ruangannya. Kita mulai dari area kamar mandinya ini. Untuk area kamar mandi yang berada di bagian belakang dari meja TV, Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 1,25 meter. Di bagian dalam dari area kamar mandinya sendiri, seperti agenda Nasista lihat, Gede lengkapi dengan kloset duduk dan juga shower. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar mandinya ini, kalau agenda Nasista keluar dan berbelok ke kiri, itu akan menuju ke area kamar tidur anaknya ya. Sementara ini di bagian koridor ada bukaan jendela yang sudah kita lihat tadi sama-sama dari bagian area carportnya. Nah, sekarang kita lihat yuk area kamar tidur anaknya nih kak.
Nah, ini dia nih area kamar tidur anak yang walaupun ukurannya mungil 2,5 dikali 2,25 meter, entah kenapa bisa terlihat tetap nyaman ya. Tentu saja rahasianya Ganesha pasti sudah tahu dong. Dengan adanya bukaan jendela yang cukup banyak dan menyilang, membuat ukuran kamar yang memang tidak terlalu besar bisa terasa tetap nyaman. Dan yang paling terpenting adalah sirkulasi udara dan cahaya di bagian dalam kamar tidur anak ini bisa tetap terjaga kualitasnya dengan baik. Nah, sekarang setelah kita melihat area kamar yang di depan, kita kembali dulu yuk ke ruang keluarganya, karena Gede mau ajak Aganashita menuju ke bagian belakang rumahnya. Taman asri di bagian depan rumah sudah Gede buatkan. Lalu ruangan keluarga yang berdampingan langsung dengan area taman samping yang luas juga sudah Gede buatkan. Nah sekarang berarti sisa 2 ruangan lagi nih yang diminta oleh Sobat Gudang Desain di kolom komentar yang belum Gede kasih lihat. 2 ruangan ini keduanya berada di bagian paling belakang rumah, yaitu area kamar tidur utama yang cukup luas yang berdampingan dengan area taman samping dan juga area ruangan servisnya ini. Berada di bagian paling belakang kiri dan dilengkapi dengan kanopi kaca yang bisa digeser-geser di bagian atasnya. Ini adalah area ruangan servis di desain rumah kali ini. Untuk area ruangan servisnya di sini Gede buat dengan ukuran memanjang, yaitu 1,6 meter dikali 2,5 meter ya kak. Yang mana untuk bagian lantai ruangan servis ini Gede menggunakan pasangan lantai parket. Sementara untuk kabinet dapurnya Gede menggunakan multiplex 12 mili yang difinish dengan cat duko. Sementara untuk meja dapurnya Gede menggunakan meja granit ya kak. Oh iya, antara area ruangan servis dan ruangan keluarga di sini dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca juga. Berlanjut kemudian, kalau di bagian belakang kiri rumah akan ada area ruangan servisnya, kita berpindah ke bagian sisi belakang kanan untuk melihat area kamar tidur utamanya ini nih kak. Nah, ini adalah area kamar tidur utama yang pada video kali ini Gede buat dengan ukuran 3,4 meter dikali 2,5 meter. Kemudian supaya area kamar tidur utamanya bisa terasa luas dan asri, tepat di bagian samping dari ranjangnya Gede kasih aja tuh satu buah bukaan jendela besar yang mengarah langsung ke bagian area taman samping di belakang carportnya tadi. Sementara itu untuk lemari bajunya Aganashita bisa letakkan di bagian kaki ranjang merapat ke bagian dinding pemisah antara kamar tidur utama dan ruangan servis di sampingnya. Hal ini tentu saja bertujuan supaya sirkulasi di bagian dalam kamar tidur utama ini terasa tetap nyaman. Nah, setelah Gede menjelaskan area kamar tidur utamanya, berarti keseluruhan ruangan sudah Gede jelaskan. Dan untuk Aganashita yang butuh dinanya, videonya ini silahkan di pause dan di screenshot ya. Lalu kemudian di akhir video ini, Gede juga memberikan 2 video ke desain rumah yang tanahnya sedikit lebih besar dari ini, namun tetap memiliki area taman samping yang juara banget. Nah ini ya kak cuplikannya, lihat deh area ruangan makan dan ruangan tamunya berbatasan langsung dengan area taman luas di sampingnya. Nah tinggal diklik aja gambarnya untuk menonton videonya kak. Akhir kata jika berkenan bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Mohon maaf pastinya kita ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.